Halo sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah dan di dalam jalan salibnya menuju ke Golgota, Yesus berjumpa dengan beberapa perempuan yang memiliki peran begitu penting dan kali ini kita akan membahas sosok yang membasuh wajah Yesus dan siapa dia, kita akan bahas bersama dengan Romo Habel Jadera, tapi seperti biasa kita akan mulai dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya sobat peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Mari terus membagikan konten-konten dari Peziarah Katolik untuk memberkati sobat peziarah lainnya. Nah, kembali kepada tema kita hari ini, kita akan membahas sosok yang membasuh wajah Yesus. Dan sosok itu Santa Veronica. Benar begitu Romo Habel? Masih di mute, Romo. Oh ya, betul sekali Bung William. Santa Veronica. Oke, Santa Veronica ini kalau boleh tahu sebetulnya siapa sih Romo? Dan ada yang mengatakan ini cuma legenda gitu Romo. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Kalau kita tahu bahwa Veronica itu pertama-tama muncul tuh di abad-abad pertama ya, sekitar tahun 312 sampai 324. Di situ dalam Historia Ecclesia, dia muncul di situ. Itu sebenarnya ceritanya dari seorang yang disebut dengan Eusebius Caesarea. Pernah dengar ya, Eusebius Caesarea itu dialah yang menceritakan bahwa ada seorang perempuan di Caesarea itu, tapi ini kaitannya dengan kalau dalam Injil kita bisa lihat dalam Matius 9 ayat 20. Kalau itu adalah orang yang disembuhkan karena menderita pendarahan selama beberapa tahun itu. Ya, nah itu yang diceritakan oleh Eusebius Caesarea yang di kemudian hari akhirnya ada yang menyebutkan itu adalah Veronica. Itu yang disebut dengan Veronica yang diidentifikasi. Itu ketika itu abad keempat sampai abad kelima. Itu dalam aktanya Pilatus itu sendiri. Jadi legendanya itu diceritakan bahwa ketika Veronica membasuh wajah Yesus, kemudian Yesus memberikan jubah. Lalu jubah itu dipakai oleh Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius yang terkena penyakit lepra ya, dan itu menyembuhkan. Itu sembuh. Lalu akhirnya itu sangat terkenal di mana-mana. Veil of Veronica. Gitu. Kata Veronica sendiri, Bung Willem tahu artinya? Tidak tahu Romo. Nah, Veronica itu kan berasal dari bahasa Latin ikon. Oh. Ikon dan vera. Vera dan ikon. Vera artinya benar, sejati, ikon ya gambar, image. Image, jadi gambar yang benar-benar gitu loh. Vera dan ikon. Jadi karena dia membasuh wajah Yesus, maka gambar itu benar-benar wajah Yesus itu katanya gitu. Itu asal kata dari Veronica. Vera dan ikon. Jadi kalau itu legenda ya, terlepas dari itu legenda dalam doa Jalan Salib, kalau kita tahu ya, Veronica ini nggak ada dalam kitab suci loh. Kata Veronica itu kalau dicari tidak ada dalam kitab suci. Tapi ada dalam doa-doa, dan terutama doa Jalan Salib. Perhentian ke-6. Veronica membasuh wajah Yesus, mengusap wajah Yesus lah seperti itu. Kalau di dalam doa-doa itu dijelaskan bahwa Veronica tuh ya dia adalah pengikut Yesus, mengenal Yesus, bahkan mengetahui siapa itu Yesus, bahkan dia bersedih karena Yesus itu menderita.
dan dia ingin supaya meringankan penderitaan Yesus lewat tindakan kecilnya itu. Itu sih sebenarnya walaupun legenda tapi iman lewat doa yang kita doakan setiap kali kita jalan salib ya muncul itu. Begitu. Baik, Romo. Romo sudah menjelaskan tentang arti nama Veronica, sosoknya sebenarnya seperti apa. Dan Romo tadi sudah menyebut bahwa Veronica mengusap wajah Yesus itu memang masuk dalam salah satu perhentian di jalan salib gitu ya, dalam perhentian Ya. ke-6. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika Veronica membasuh wajah Yesus itu menjadi sesuatu yang penting, Romo, dan dimasukkan menjadi salah satu bagian dari jalan salib? Kalau itu saya mengutip dari beberapa ayat ya, dari Yesaya 52 ayat 14, kemudian 53 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan begini, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Itu Yesaya 52 ayat 14. Kemudian 53 ayat 2 dan 3 itu sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi ini nubuat Yesaya yang menjadi nyata dalam diri Yesus ketika dia disiksa, dicambuk. Jadi mukanya benar-benar ya kalau di gambar-gambar itu kan Yesus tetap keren kayak di ini kan gambar yang ini kan. Nah, itu kan keren. Tapi aslinya kan enggak sebenarnya, hancur mukanya tuh enggak dikenali. Kita bahkan nggak tahu siapa Yesus. Kalau kalau mungkin gambaran ada satu film yang sangat menarik itu ya, yang apa The Passion itu kan. Nah, kalau lihat itu pun sebenarnya gambarnya lebih hancur dari itu sebenarnya kalau kita lihat. Karena kalau kita pernah lihat tempat penyiksaan Yesus itu wah benar-benar nyata itu ada luar biasa itu pasti hancur lah muka kita. Dan muka Yesus pada saat itu hancur. Jadi orang tidak bisa mengenal. Ini menjadi sangat penting bahwa kehadiran Veronica itu membuat kita sebenarnya mengenal Yesus. Tindakan Veronica itu bahwa Yesus yang membuktikan bahwa itu benar-benar Yesus yang menjalani salib itu, bahwa mukanya sangat dikenal, tapi ketika dia dengan gesturnya yang sangat sederhana mengusap wajah Yesus, jelas walaupun hancur tapi wajahnya yang muncul kan diberikan hadiah oleh Yesus, ya istilahnya hadiah itu memperoleh memperoleh wajah Yesus yang benar-benar wajah Yesus. Veronica itu sendiri. Jadi ini menjadi sangat penting. Dia istilahnya membuat gambaran atau nubuat Yesaya itu muncul sebenarnya, menjadi nyata. Ya kan? Ini. Nah, terkait dengan wajah Yesus yang kemudian membekas di kain yang digunakan oleh Veronica, kira-kira sebetulnya mau menggambarkan apa ya, Romo? Kenapa kemudian Yesus kemudian meninggalkan jejak di kain itu gitu, Romo? Iya. Itu kan Yesus memberikan rahmat yang luar biasa kepada Veronica, seorang yang mencintai Yesus, yang ingin sedikit mengurangi penderitaannya dengan memberikan wajahnya sebagai hadiah yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa kepada Veronica yang dengan keberanian hati di antara orang banyak dan para saudara itu mau maju ke depan dan untuk menghusap wajah Yesus. Dan secara teologis lagi, yang tadi seperti tadi saya jelaskan bahwa dengan memberikan wajahnya itu menandakan bahwa Veronica ini membuat kita mengenal Tuhan. Wajahnya seperti apa. Dari yang tidak kita kenal, dari yang hancur tadi, tapi akhirnya memberikan itu tadi, tanda wajahnya yang nyata. Jadi ada keinginan dari Tuhan untuk dan melalui Veronica wajah Tuhan itu bisa kita kenal. Minimal seperti itu. Itu adalah suatu rahmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Veronica dan bukan hanya kepada Veronica tapi kepada seluruh umat manusia supaya mengenalnya. Dan kalau kita nggak mengenal Tuhan, doalah kepada Santa Veronica lah supaya bisa mengenal Tuhan lebih nyata. Maka Gitu. ada
pesta juga ya Romo, pesta wajah Yesus yang Ya, tersuci gitu Romo ya. ya, Santa Veronica ini secara legenda dirayakan tanggal 12 Juli ya, 12 Juli, seperti itu. Oke. Nah Romo, kalau kita lihat lagi tentang kehadiran Santa Veronica di Jalan Salib, itu kira-kira apa ya yang bisa kita teladani Romo dari kehadirannya? Yang bisa kita teladani adalah Veronica ini dia mengusap wajah Yesus itu satu hal yang luar biasa atau tidak sih? Itu kan hanya gestur kecil saja ya, tindakan kecil. Tindakan kecil tapi bermakna luar biasa. Jadi kita nggak harus tunggu sampai kita bisa berbuat sesuatu yang wah, yang luar biasa dalam karya pewartaan kita, tapi dari hal-hal yang terkecil saja kita bisa lakukan. Kita harus lakukan dan jangan menunggu karena yang terkecil itu justru bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi iman umat, iman banyak orang. Sama seperti Veronica, dia nggak mau berbuat sesuatu hal yang luar biasa. Dia tidak memanggul salib Yesus juga, dia tidak menyembuhkan secara yang lain-lain, tapi hanya hal kecil lah, mengusap wajah Yesus itu hal yang sangat kecil, tapi dampaknya yang luar biasa. Dan keberaniannya itu, hal yang kecil dibarengi dengan keberanian dan iman yang luar biasa itulah yang akhirnya memperoleh rahmat yang luar biasa. Dan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Tidak harus menunggu hal-hal yang luar biasa, tapi hal-hal yang sederhana. Dan hal yang sederhana itu tetap Tuhan balas dengan rahmat yang luar biasa. Itu yang bisa kita tiru dari Santa Veronica. Berani melakukan sesuatu meskipun kecil untuk bisa meringankan beban orang lain gitu Romo ya. Yes, betul sekali. Oke, terima kasih banyak Romo Habel atas inspirasinya terkait dengan Santa Veronica di Jalan Salib Yesus. Kita sudah melihat beberapa tokoh yang terkait dengan Jalan Salib Yesus. Semoga sosok perempuan hebat ini, sosok Santa Veronica ini juga bisa menginspirasi kita dalam memikul salib kita bersama dengan sobat peziarah lainnya. Mari kita memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Kita jumpa lagi dalam konten podcast Peziarah berikutnya. Sampai jumpa.